Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KZ dimanapun Anda berada. Ada info menarik nih teman-teman menjelang Muktamar PBNU bahwa akan memperebutkan tahta tertinggi di PBNU teman-teman. Bahkan Kiai Marzuki Mustamar yang digadang-gadang oleh orang-orang PWLS untuk maju mencalonkan diri menjadi ketua PBNU. Akan tetapi teman-teman, pengakuan yang sangat mengejutkan daripada sang kiai tersebut membuat anggota PWILS ini tertampar dan tidak punya harapan besar. Kiai Marzuki ini ingin sekali mencalonkan diri, teman-teman ya. Akan tetapi beliau tidak akan pernah bisa selamanya. Mau tahu alasannya kenapa? Jadi begini alasannya teman-teman. Kiai Marzuki ini di blacklist dari NU dengan kesepakatan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mau tahu alasannya di blacklistnya kenapa? Saya kasih tahu kalian ya. Tapi nanti di video selanjutnya saya akan kasih info buat teman-teman semuanya ya. Bahkan teman-teman, dulu kasusnya ini sampai ke pengadilan. Pantesan sang kiai ini mencari dukungan kemana-mana, termasuk di kubu PWILS. Bahkan menjadi salah satu daripada kiai yang disepuhkan di organisasi PWILS tersebut. Begitu. Ya. Padahal dulunya beliau ini, Masya Allah, sangat mencintai habaib teman-teman. Ya, sekarang kita akan mendengarkan pengakuan daripada beliau dengan ambisinya ingin menjadi ketua PBNU. Ya, dan ada bocoran kalau misalkan Rois Am berbaik hati kepada saya, tolong cabut blacklistnya. Ada bahasa seperti itu. Mari kita simak, tonton sampai selesai. Pak Kiai, jelang muktamar ini bahwa nama Pak Kiai itu disebut-sebut menjadi kandidat atau calon ketua umum. Nah, sejauh mana ini menyikapi terhadap desakan warga Nahdliyin ini yang begitu responsif? Kepada warga NU yang kepingin saya ada di PBNU, saya sampaikan terima kasih, matur suwun, doa dan dukungannya. Tapi saya sendiri gak mau bermimpi. Saya harus realistis berdasarkan fakta dan legalitas yang ada. Saya nggak terlalu berharap, meskipun warga banyak berharap, sebab satu, posisi saya dengan status dipecat, itu berarti kena blacklist. Dan kalau kena blacklist, sebelum resmi ada rehabilitasi nama, tentu mesti kena cut, nggak bisa nyalon atau dicalonkan. Terkecuali kalau Rois Am yang terpilih berbaik hati, lalu membuat surat pernyataan, fulan dinyatakan telah direhabilitasi dan kembali layak menjadi pengurus NU. Nah, kalau ada begitu, mungkin ada harapan. Cuma kami nggak mau bermimpi berandai-andai, sebab yang akan jadi Rois Am itu siapa, kami nggak tahu juga. Dan kami dengar-dengar dari salah satu Rois Suriah Cabang yang nelpon saya, ada salah satu orang yang ingin sekali menjadi Rois Am, itu berucap kalau sampai fulan, tak sebut nama tapi saya, fulan itu lolos di pencalonan, pasti saya veto. Nah, kalimat seperti itu membuat kami semakin realistis, saya tak ngopeni umat khidmah di bawah dan seterusnya. Kalau ke sana kami terlalu mimpi. Nanti Munas, Kombes di pelosok kalau jadi, memutuskan tatib kayak apa, syarat ketum kayak apa, lalu prosedur pemilihannya mekanisme kayak apa, belum diputuskan. Dan akan diputuskan dalam Munas dan Kombes di pelosok. Syaratnya kayak apa kita belum tahu, kemudian apa dipilih Rois Am bersama Ahwa kita nggak tahu, apa langsung diangkat Ahwa kita nggak tahu, diangkat Rois Am kita nggak tahu untuk posisi ketum, atau seperti biasa langsung dipilih oleh cabang-cabang atau aklamasi plus PW, kita nggak tahu.
atau cabang plus PW sekedar mencalonkan. Jadi mensepakati 2 nama atau 3 nama calon suara terbanyak. Lalu diserahkan kepada Rois Am untuk memilihnya. Atau diserahkan Rois Am bersama Ahwa untuk memilihnya. Semuanya itu kita nggak tahu, belum diputuskan dalam Munas atau Kombes, sehingga sekali lagi kami terima kasih kalau ada warga yang ingin kami ada di PBNU, tapi kami juga harus realistis, nggak mau mimpi terlalu jauh. Kemudian keinginan sebagian orang, calon ketua umum harus begini, termasuk yang saya dengar harus selesai dengan dirinya secara ekonomi, harus kaya raya. Nah, sementara saya itu nggak kaya raya. Nah, untuk memenuhi syarat ke sana juga masih jauh api di atas panggang. Saya nggak laki-laki, nggak mau mimpi. Lalu katanya harus tokoh besar, mungkin pondoknya juga besar. Lalu kiprahnya, pengaruhnya sampai dalam dan luar negeri, sehingga mampu membawa NU ke kancah internasional global. Kalau sampai ke sana, tentu saya jauh dari memenuhi syarat itu, yang sangat ideal itu. Jadi sekali lagi, kami nggak mau berandai-andai. Kemudian layaknya kalau menurut kami, itu pertama Ahwa selesai. Dan Ahwa itu harus masyayikh besar, karena Ahwa itu memilih Rois Am. Jangan sampai orang bukan masyayikh, lalu ikut menentukan siapa Rois Amnya. Harus masyayikh dari pondok besar. Sekaliber misalnya Ki Ma'ruf Amin, kemudian Ki Said Agil, kemudian kalau boleh Banten misalnya Buya Muhtadi, lalu Gusmus, lalu perwakilan Lirboyo Yeki Fabi misalnya, kemudian Ploso langsung Mbah Huda, kemudian dari luar Jawa misalnya Kalimantan Yek Khalil yang masih keturunan Bangkalan, lalu misalnya dari Sulawesi siapa apa Kiai Bahrudin apa siapa, kemudian dari Sumatera misalnya. Nah, kalau bisa Ahwa itu dari masyayikh besar, lalu Ahwa itu memilih Rois Am. Rois Am benar-benar legal dan legitimit karena direstui, diridhoi oleh masyayikh besar. Kemudian Rois Am yang legal dan legitimit itu, dan dia sendiri memang kapasitas oke, track recordnya oke, secara moral nggak punya cacat sama sekali, secara akidah nggak punya cacat sama sekali, secara ideologi, serambut pun nggak pernah bersinggungan dengan HTI, FPI, dan segala macamnya, full NKRI harga mati, full Pancasila, full hubbul waton minal iman, kapasitas sangat oke, lalu pengaruh juga harus luar biasa. Dia tokoh yang jam terbangnya sudah luar biasa, muridnya luar biasa, alumninya luar biasa, kader yang dia kader kalau dia pernah di kampus, ada sekian kader kampus PMI atau apa, dulu pernah jadi kader dia luar biasa. Nah, Rois Am yang kayak begitu, kapasitasnya oke, dapat legalitas, dapat legitimasi yang luar biasa, lalu pengalaman jam terbangnya juga luar biasa, itu nanti diharapkan akan bisa mampu memajukan NU, membawa NU pada suasana yang benar-benar wibawa lagi, benar-benar diperhitungkan. Nah, Rois yang kayak begitu, andai nanti tatib mensepakati, ketum dipilih Rois Am langsung, itu awak itu tego, Rois top, diangkat oleh Ahwa yang top, sehingga dia nggak sembarangan. Kalaupun milih ketum juga mesti milih ketum dengan sangat selektif, yang top juga. Yang kita khawatirkan itu ada permainan di list calon-calon Ahwa yang kurang kredibel. Bukan kiai yang bertaraf nasional atau internasional. Bukan masyayikh besar. Bukan tokoh besar. Ketika 9 orang Ahwa yang agak biasa-biasa ini harus memilih Rois Am, maka dia akan memilih Rois Am yang biasa-biasa. Nah, khawatir kita Rois Am yang ilmunya biasa-biasa, kapasitasnya biasa-biasa, track recordnya juga kurang baik, hubungannya dengan aliran transnasional, kontra Pancasila, kontra NKRI, juga ada riwayat ke sana. Kalau orang seperti itu lantas oleh Ahwa dipilih menjadi Rois Am misalnya, lalu diamanati silahkan panjenengan pilih ketum siapapun yang kamu mau. Wah, ini bahaya sekali. Maunya kepingin kayak Mbah Hashim, diberi kewenangan ngangkat ini, mencat ini, ngangkat ini, mencat ini, tanda tangan sendiri pun nggak apa-apa, nggak harus dengan ketum. Katanya tiru Rois Akbar zaman Mbah Hashim. Kepingin punya kewenangan kayak Mbah Hashim As'ari Rois Akbar,
Tapi kapasitasnya, legalitasnya, legitimasinya jauh dari yang dimiliki Mbah Hasyim Asy'ari. Kita khawatir yang kayak begini ini. Maka sekali lagi harapan kami, Ahwat dulu memang top, lalu mengangkat Rois Am yang top, lalu Rois Am yang minimal berhak merestui siapa calon ketum yang direstui, siapa calon ketum yang nggak direstui. Lalu yang direstui 2 orang, 3 orang, silakan dipilih mutamirin. Andai itu, Masya Allah luar biasa. Dan misalnya seperti itu, tanpa harus saya pun, Masya Allah, saya wis lego sekali. Jadi NU hebat, bersama Ahwa yang masyayikh, bersama Rois Am yang luar biasa, lalu terpilih ketum yang luar biasa, prosesnya, mekanismenya top luar biasa. Kalau misalnya itu terjadi, maka daripada saya ikut mencalonkan, daripada saya ikut-ikut running, ikut-ikut konsolidasi, malah yang tak mimpikan itu nggak jadi. Mending yang tak mimpikan itu terwujud tanpa harus ada saya. Sehingga sekali lagi, saya ini mau dicalonkan apa enggak? Pertama, saya nggak mau mimpi karena situasinya kayak begini. Yang kedua, saya ingin NU kembali kepada masyayikh seperti yang saya gambarkan tadi. Dan kalau NU yang seperti saya gambarkan tadi nggak menghendaki saya demi keutuhan NU, tentu kami sangat ridho. Dan kalau misalnya NU bersama masyayikh top-top tadi, kebetulan dawi saya, Marzuki, balik khidmah dengan NU, tentu nggak ada alasan bagi saya untuk menolak perintahnya para masyayikh itu. Saya kira begitu. Jadi intinya, kembalikan NU kepada masyayikh seperti yang saya gambarkan tadi, bersama saya atau tanpa saya itu nggak ada masalah. Abaikan saya. Saya kira demikian.